Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya ada Samsung A25. Ini datang dalam keadaan tidak ada tampilan ya teman-teman. Ini saat saya cas pun dia untuk di USB smartnya yaitu bisa teman-teman, atau ada konsumsi arus ya, namun tidak ada tampilan. Nah ini teman-teman, dan user ini sudah bawa LCD ya, jadi user sekarang itu pinter-pinter ya teman-teman ya, bahkan mereka sudah bisa memprediksi kerusakannya ya. Ini user beli sendiri ya teman-teman, padahal kalau user beli atau datang dulu ya, saya akan menyarankan untuk membeli yang satu set dengan frame ya teman-teman. Ini sudah saya buka ya untuk backdoornya ya. Kenapa harus yang satu set? Ya biarpun yang KW ya, saya sarankan cari yang satu set ya. Karena Samsung A25 ini LCD-nya Super AMOLED ya teman-teman. Itu salah satu yang sangat susah untuk diangkat ya. Kalaupun bisa pasti hancur teman-teman. Ya, Super AMOLED itu sangat tipis dan lemnya itu menyeluruh teman-teman. Jadi nggak cuma di pinggirannya saja. Nah ini sudah saya lepaskan untuk pelindung kamera ya. Selanjutnya kita buka backdoor atau tulangannya ya. Caranya kita lepaskan semua baut-bautnya ya, lalu cabut SIM tray dan ya lepaskan tulangannya ya teman-teman. Ini hati-hati, ada fleksibel fingerprint ya, sekaligus ini tombol powernya teman-teman. Nah ini saya lepaskan baterainya dulu ya teman-teman. Jadi hati-hati ya saat membuka tulangannya. Ini sebelum saya ganti, sebenarnya ini sudah saya coba ya, sudah saya coba pasang cabut semua konektor ya, dan hasilnya masih tetap blank. Dan ini keadaan sudah saya angkat teman-teman LCD-nya. Nah ini, jadi saat dipanaskan pun ini, jadi bagian atasnya yang akan terbuka dulu ya. Nah seperti ini teman-teman. Kalau Super AMOLED itu, jika kita menggunakan blower, susahnya minta ampun teman-teman. Pasti akan seperti ini. Kebanyakan pasti seperti ini kalau Super AMOLED ya, karena dia itu lemnya menyeluruh teman-teman. Jadi nggak cuma di bezelnya saja ya. Makanya saya lebih menyarankan ganti satu set ya. Kalau teman-teman mau mengganti sendiri, lebih baik yang satu set sama frame-nya teman-teman. Jadi nggak ribet seperti ini. Nah kalau ini user sudah beli sendiri ya. Jadi ya kalau saya tinggal pasang saja ya, nggak masalah sih sebenarnya. Dan ini bisa kita lihat perbedaannya ya untuk ketebalannya. Ini sudah saya sampaikan ke pemilik ya, kalau HP ini itu jadinya nanti akan sedikit lebih tebal ya teman-teman. Namun tidak perlu khawatir untuk cahaya ya. Ya Samsung sekarang itu tidak seperti di seri J yang dulu ya, seperti J7 Pro gitu. Untuk seri yang sekarang meskipun
Super AMOLED dan gantinya yang in-cell atau yang biasa gitu ya, dia untuk cahaya aman ya, tidak akan keluar. Hanya saja jadi sedikit lebih tebal teman-teman. Ini salah satu perbedaan yang ketara banget ya nantinya teman-teman, ketebalannya. Ini sudah saya coba ya teman-teman. Oh iya, jika teman-teman mengangkat LCD ini dengan blower, saya sarankan angkat dulu mesinnya ya, karena kita akan butuh waktu yang lebih lama dari HP biasa teman-teman. Takutnya ada bagian yang terlalu kena panas ya. Nah, ini saya berikan lem ya. Seperti biasa, kita lem di bagian bezelnya saja ya untuk LCD gantian ini. Nah, biasakan untuk mendiamkan sejenak ya teman-teman. Jadi setelah pemberian lem itu sebaiknya tidak langsung dipasang LCD-nya ya. Biarkan sedikit lebih lengket baru kita pasang LCD barunya. Nah, itu salah satu trik ya supaya LCD ini merekat lebih awet teman-teman. Nah, ini sudah saya pasangkan ya teman-teman. Bisa sambil dibersihkan ya untuk lem-lem yang meluber keluar ya, sambil dipresisikan. Nah, ini sekali lagi untuk LCD in-cell atau yang KW ini sedikit lebih tebal ya. Namun untuk cahaya ini aman ya, tidak akan ada cahaya yang keluar asal kita memberikan lemnya yang cukup ya teman-teman. Dan kebetulan untuk seri ini untuk bezelnya itu emang ada bagian yang agak tebal ya, terutama di bagian atas dan bawah ya teman-teman. Jadi bisa kita maksimalkan. Nah, ini sudah saya diamkan ya. Ini hampir 1 jam teman-teman. Saya maksimalkan di pengeringannya ya. Dan ini langsung saya rapikan ya teman-teman. Atau saya pasangkan kembali mesinnya ya, mesin atas dan mesin bawah. Nanti kita lihat ya hasilnya teman-teman.
Ini saya pasangkan dulu ya untuk tulangannya, namun belum saya baut ya teman-teman. Saya akan memperlihatkan dulu hasilnya ya. Untuk warna ya lumayan, walaupun ini HP terkunci ya, saya tidak kebetulan tidak sempat minta ya. Nah, bisa diperhatikan untuk ketebalannya itu lebih tebal teman-teman. Jadi perbedaannya salah satunya ya yang paling ketara itu dari ketebalannya. Untuk cahaya aman ya, untuk cahaya aman tidak ada yang keluar kalau kita pasangnya pas ya, dan pemberian lemnya pun tidak kurang. Itu untuk cahaya aman, tidak akan keluar. Hanya saja ini untuk ketebalannya yang sedikit lebih tebal. Dan untuk kualitas yang lainnya ya namanya juga dari Super AMOLED ke Incel ya, tentu saja sangat jauh ya perbedaannya. Nah, ini terkunci ya, saya pun tidak sempat menanyakan ya teman-teman. Jadi ya sudah ya, karena ini juga LCD kan user beli sendiri ya, resiko ya ditanggung pemilik. Nah, itu saja jadi kita tidak was-was sekalipun ini LCD misalkan harganya terlalu murah ya, misalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.